Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isul Haq Lidinillah. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang dari Pak Nur Halim. Oke, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu sebutkan 4 pendekatan dalam integrasi agama dan sains. Nah, dalam pendekatan integrasi agama dan sains itu memiliki 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan konflik. Kita ketahui yang namanya konflik itu kan sesuatu yang tidak pernah menyatu, sesuatu yang selalu bertentangan atau sesuatu saling padu. Nah, dalam hal ini bahwa agama itu dan sains itu tidak pernah menyatu atau saling bertentangan. Ya, seperti contoh ada yang namanya teori Darwin bahwa manusia pertama adalah dari kera. Ada yang namanya di Al-Quran itu Nabi Adam manusia pertama. Jadi pendekatan ini jika digabung pendekatan ini saling bertentangan ya. Ini sebagai contoh. Yang kedua adalah pendekatan kontras. Pendekatan kontras bahwa yang namanya kontras kan sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri. Kontras itu tidak bisa berhubungan, atau seperti contoh agama ya jalan sendiri dan roda agama, sainsnya jalan sendiri dengan roda sains itu sendiri. Jadi tidak ada penyatuan, itu jalan sendiri. Biarkan agama itu berkembang dengan konsep agama, biarkan sains itu berkembang dengan konsep sains. Seperti contoh di Eropa ada penelitian tentang sains, juga ada namanya agama. Umumnya lagi agama Kristen ya. Silakan sains berkembang sendiri, Kristen berkembang sendiri. Ini ada pendekatan seperti ini. Yang ketiga adalah pendekatan kontak. Ya namanya kontak ya, kontak apa? Hubungan ya. Jadi agama dan sains itu memiliki hubungan. Ini juga sebagai di dalam mata kuliah kita itu integrasi itu namanya hubungan. Nah, ini poin ini bahwa agama memiliki hubungan dengan sains dan sains juga memiliki hubungan dengan agama. Seperti hal ini seperti contoh ada yang namanya Al-Quran menyebutkan laut itu bisa ada air tawar dan air asin. Terus ada seperti sigaran kayak gini. Itu di Quran, di sains pun ada. Dan mereka itu saling berhubungan gitu sini loh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pendekatan konfirmasi. Saya mengkonfirmasi. Jadinya konfirmasi itu kita memberikan feedback atau memberikan tanggapan, itu konfirmasi. Dan ini lebih erat, ini pendekatan tadi ini lebih erat. Tentunya agama mempunyai poin sains dan sains juga mempunyai poin agama. Jadi ini memberikan informasi ke sini, ini ke sini. Ini lebih erat lagi pendekatan ini. Seperti contoh penciptaan ini yang lebih konkret lagi, teori Big Bang. Bumi itu ledakan, bumi itu ledakan besar, dan ledakan besar ini menciptakan planet-planet yang banyak. Nah, di dalam Quran juga dijelaskan bahwa bumi itu diciptakan 6 hari, fisitati ayam 6. Nah, dalam 6 hari di dalamnya kemungkinan ini saling mengkonfirmasi, kemungkinan 6 hari ini ada ledakan. Nah, kemungkinan juga ledakan ini masuk dalam 6 hari. Dan 6 hari ini bukan 6 hari yang kita maksud hari 24 jam, bisa jadi hari yang beratus-ratus tahun. Dan ini saling berkonfirmasi. Nah, itulah 4 pendekatan integrasi agama dan sains. Terus soalnya nomor 2, apa pentingnya integrasi agama dan sains bagi umat Islam, siswa dan guru? Oke, sebelum masuk ke situ saya perlu sampaikan, dan ini sebagai pijakan dasar bahwa umat Islam pada masa sekarang itu sedang rendah,
sedang rendah. Artinya apa? Yang berkembang pesat itu mereka yang barat, Eropa itu berkembang. Apapun berkembang di sana. Walaupun Islam ada berkembang ekonomi itu karena minyak, bukan karena lain hal lain dan sebagainya. Intinya Islam sedang menurun dan Eropa sedang naik. Dan ini disebabkan karena Islam Islam itu tidak menguasai ilmu pengetahuan. Karena ada pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan Islam. Dan inilah yang membuat Islam turun. Padahal pada masa Abbasiyah Islam itu tinggi. Nah, maka dari itu penting sekali umat Islam itu belajar integrasi agama dan sains. Karena menurut pribadi saya, bahwa agama dan sains itu saling menyatu atau saling berkaitan. Jika mana ada yang bertentangan, maka itu bukan final, bukan sesuatu yang final. Jika ada penelitian lagi, maka ketemunya itu agama dan itu saling berkaitan. Nah, dari pijakan ini menurut saya Islam harus menyatukan sains dan agama. Bagi umat Islam itu hal yang penting untuk memajukan dan melestarikan agama dan untuk memajukan at-taqofah peradaban umat Islam pada zaman dahulu. Kita membuat embrio di dalam abad sekarang. Oke. Itu pada umat Islam penting. Untuk siswa dan guru, karena pijakan tadi saya katakan ya bahwa itu penting karena untuk kemajuan umat Islam. Nah, untuk siswa itu sebagai calon yang nantinya terjun ke masyarakat dan sebagai calon yang nantinya melakukan atau meneliti atau membuat argumen, itu harus dilandasi atau juga namanya digabungkan dengan sains itu sebagai siswa yang nantinya siswa itu bisa paham bahwa agama dan sains itu saling berkaitan. Integrasi agama dan sains tidak bertentangan. Dan nantinya siswa itu menjadi embrio nantinya kemasyarakatan pada zaman nanti. Maka siswa itu penting untuk bekalnya pada saat nanti. Oke, untuk guru, ini guru lebih penting lagi. Kalau dalam ilmu keguruan itu namanya kompetensi profesionalis. Bahwa guru itu harus menguasai ilmu yang dia pelajari. Itu profesionalis. Dan guru itu paling penting dalam kompetensi itu profesionalis. Pengetahuannya yang luas. Maka dari itu sebagai guru, yang mana guru itu memberikan informasi terhadap siswa, yang mana guru itu memberikan informasi terhadap masyarakat, pandangan masyarakat itu sebagai guru dan orang mulia, maka perkataan dan perbuatannya harus mencontohkan yang hal-hal baik. Maka dari itu hal yang baik adalah mereka yang paham atau mereka yang memahami integrasi agama dan sains, karena nanti pengaruhnya luar biasa. Tuh ya, 3 orang menurut saya penting semua, dan tadi saya sudah jelaskan. Soal yang terakhir, soal terakhir, skenario atau gambaran saya nanti sebagai guru ketika mengajar agama dan sains, pembelajaran integrasi agama dan sains. Saya ambil contoh di SMA 1 Purwokerto, dan saya mengambil mata pelajaran Quran Hadis dalam subtema dengan judul subtema itu penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Ya. Poin pertama, saya harus membuat RPP dulu, membuat RPP dengan konsep yang menarik tentunya. Nah, setelah membuat RPP dengan konsep yang menarik, pada hari saya pembelajaran, saya harus mengimplementasikan apa yang ada di RPP itu sendiri. Nah, setelah itu modelnya itu saya menggunakan strategi CTL, contextual teacher learning. Ini juga bagian dari penelitian saya, contextual teacher learning.
bahwa siswa itu disuruh kreatif, inovatif, aktif. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah saya membuat kelompok-kelompok siswa, ya, kelompok. Jadi 4 kelompok. J1, 2, 3, 4 kelompok. Saya memberikan judul yang berbeda-beda, tetapi masih dalam konsep penciptaan alam semesta menurut Quran. Contoh, kelompok 1, dalil dari Al-Qur'annya mana? Konsep 2, tafsiran dari Qur'annya apa? Konsep 3, implementasi atau gambaran pada zaman sekarangnya apa? Kelompok 4, hikmah yang diambil itu apa? Sub-sub tema ini yang saya berikan terhadap kelompok-kelompoknya, yang nantinya mereka mencari materi dan berdiskusi. Oke, setelah mereka mencari materi dan berdiskusi, maka salah satu dari mereka itu maju untuk menerangkan apa yang dia pelajari tadi dengan kelompoknya, menerangkan. Setelah itu sesi tanya jawab. Setelah tanya jawab, pembelajaran kelompok saya tutup. Saya sebagai guru, saya akan menerangkan atau mereview dari pembelajaran yang tadi. Dan tentunya tak lupa saya memberikan motivasi yang membuat mereka semangat hidup dan semangat belajar lagi. Itulah gambaran saya ketika akan mengajar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.